warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Selamat siang menjelang sore. Salam merah putih, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam juang relawan Jokowi. Merdeka! Alhamdulillah, pada sore hari ini, di tahun baru ini, kita mengadakan webinar yang pertama di tahun 2021 dengan tema Tahun Baru, Kapolri Baru. Siapakah yang patut untuk menjadi Kapolri baru kita? Dan apa harapan para relawan ini kepada Kapolri yang baru? Mengapa ini kita jadikan tema dan judul, serta kita sempatkan waktu untuk berbicara tentang Kapolri baru ini? Kita sama-sama mengetahui bahwasanya pemilihan Kapolri maupun TNI itu adalah hak prerogatif Presiden, yang mana Presiden mengajukan kepada lembaga DPR untuk diambil trash and profitnya. Akan tetapi, kita sebagai relawan Jokowi dan sebagai anak bangsa yang cinta kepada NKRI ini, bolehlah untuk urun rembuk menyampaikan apa harapan kita, khususnya para relawan ini yang telah berjuang memenangkan Presiden Jokowi ini. Mengapa pemilihan Kapolri perlu kita bahas? Sebab kita sama-sama tahu di era reformasi ini, setelah oleh Gus Dur dipisahkannya antara TNI dan Polri, yang mana TNI menjaga teritorial NKRI kita dan polisi menjaga di dalam atau intern daripada bangsa kita. Di era reformasi ini, era keterbukaan dan era demokrasi. Di era keterbukaan semacam ini, khususnya di awal reformasi, segala macam paham, sekte masuk tumplek-blek di Indonesia ini. Begitu juga kebebasan orang berserikat, bahkan juga orang membuat partai, tidak ada batas, bahkan dilindungi di Indonesia ini pasca adanya reformasi. Akan tetapi, sayang, sungguh sangat disayang, ada sesuatu yang baik di zaman Orde Baru, meskipun kita tidak menghendaki kepada Orde Baru, yaitu adanya Ajas Tunggal. Indonesia ini dengan keanekaragaman suku, budaya, dan adat istiadat bisa berkumpul dan menjadi satu di dalam naungan bendera merah putih di dalam kewilayahan NKRI ini, karena Pancasila terlalu dipolitisasi di saat Orde Baru ini, sehingga di awal reformasi ini Pancasila diabaikan begitu saja. Maka dengan diabaikannya Pancasila ini, masuk sekte-sekte, masuk isme-isme baru yang hendak mengubah bangsa kita. Perjalanan itu cukup panjang, sampai 14 tahun di tahun 2014. Di saat Presiden kita, Bapak Jokowi, menjadi Presiden. Beliau adalah dari rakyat seperti kita-kita semuanya. Bukan elit politik, bukan jenderal, bukan anaknya ningrat, tapi terlahir dari buah reformasi, yaitu anak bangsa biasa seperti kita bisa menjadi dan memimpin Indonesia dengan 240 juta lebih di jajaran di seantero Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan era keterbukaan dan kebebasan semacam ini, yang mana TNI dan Polri sudah dipisahkan, sungguh sangat berat tugas daripada
Polri ini. Alhamdulillah, mulai era reformasi ataupun era setelah kemerdekaan, khususnya era pasca reformasi, sampai detik ini, tidak ada gangguan dari negara-negara asing terhadap bangsa kita. Karena gangguan dari asing, ini tugas utamanya adalah TNI. Sementara gangguan-gangguan Kaptipmas dan lain sebagainya yang ada di dalam, ini tugas utamanya Polri. Yang mana apabila membutuhkan atau perlu bantuan kepada TNI, di-backuplah oleh TNI. Di era reformasi serta kebebasan semacam ini, baik karena adanya kebebasan dalam demokrasi, demo-demo begitu banyak dan begitu hebat. Dan juga yang menjadi kita semuanya ngelus dada. Indonesia ini ada sampai sekarang 75 tahun utuh. Itu semuanya karena Pancasila. Dan Pancasila kita seakan-akan dianaktirikan pasca reformasi ini. BPIP aja sampai detik ini masih nggak tahu dibawa kemana kan gitu loh nasibnya. Karena masih perpres, belum ada undang-undangnya. Sementara BNN ataupun badan-badan yang lainnya ada undang-undangnya. Nah di sini tugas Polri sangat berat. Ya, bagaimana Polri bisa menjaga kelompok-kelompok yang hendak merusak daripada keutuhan NKRI ini dengan mau mengubah ideologi bangsa kita. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri Cahyokumolo, ya, bahwasanya kemarin telah disampaikan ada 3 kelompok besar yang mana itu diharamkan atau dilarang keras di Indonesia. Yang satu tetap yaitu kelompok-kelompok atau golongan dari komunis, Leninisme atau Marxisme dan lain sejenisnya. Dan juga yaitu kelompoknya HTI atau Khilafah. Dan yang ketiga yaitu kelompok daripada FPI. Lah, kita ini adalah aktivis kebangsaan. Maka kita lebih fokuskan pembicaraan kita ini kepada masalah kebangsaan. Bagaimana apa yang telah menjadi kerja apik, kerja bagus, kerja kompak, kerja sinergitas yang ada pada Polri dan TNI saat ini berbarengan dengan menteri-menteri yang lain telah berani, negara telah hadir menindak tegas yaitu FPI yang mana sering bikin kegaduhan di Indonesia ini. Apa yang telah disampaikan oleh Menteri Bapak Cahyokumolo ini tugas berat bagi Polri, ya, agar 3 hal ini jangan sampai ada di Indonesia supaya ketenangan dan ketentraman bangsa ini. Bukan negara komunis. Pancasila, ya, Indonesia bukan negara ateis. Indonesia bukan negara sekuler. Indonesia bukan negara Tuhan atau negara agama. Tetapi Indonesia adalah negara dengan Pancasilanya ini. Apabila kedepannya Kapolri yang baru tidak memiliki visi misi yang sama dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi yang telah apik kemarin dilakukan di dalam kado akhir tahunnya, yaitu membubarkan FPI, dan sebelumnya yaitu membubarkan HTI. Ini harus ditindaklanjuti oleh Kapolri yang baru. Di samping kita bicara tentang keamanan-keamanan yang lainnya, ya, tentang narkoba, tentang tentang curanmor dan sebagainya, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita aktivis kebangsaan, yaitu bicara tentang ideologi bangsa kita. Ada 3 komjen yang isu center sudah ada di meja Pak Jokowi, yaitu Bapak Wakapolri, ya, dan juga Ketua BNPT Pak Boy Rofli Amar, dan juga Kabah Harkam Bapak Agus Andianto. Kalau menurut Gus, 3 orang ini sangat mumpuni. Siapapun yang terpilih, itu adalah hak prerogatif Bapak kita, yaitu Presiden Jokowi. Cuman harapan kami,
selaku relawan dan juga nanti yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber ya yang lainnya. Apa sih harapan relawan kepada Kapolri yang baru ini? Kita sama-sama tahu, mulai lahirnya FPI, baik itu di awal reformasi sampai detik ini ya, sering sekali adanya demo-demo yang mana diakhiri dengan kegaduhan dan menjadi polisi di atas polisi, yang semuanya itu membuat ketidaknyamanan bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Hanya kelompok mereka saja, mereka merasa enjoy. Tapi di luar kelompok FPI, kita-kita ini semuanya merasa bagaimana ya, bisa dikatakan kesel, muak, dan lain sebagainya. Nah ini next ke depan, bagaimana Kapolri yang terpilih nanti tetap komitmen. Jangan sampai berubah pikiran atau berubah kebijakan terhadap tindakan tegas kepada FPI, kepada HTI, dan juga kepada apa? Yang kasus 65 yaitu kelompok-kelompok komunis ini. Ya, apabila Kapolri yang baru ini memiliki ketegasan dalam 3 hal ini, maka partai-partai apapun yang tidak berlandaskan Pancasila, ya, silakan kick out ya, di Indonesia ini, ya. Ingat, apabila Kapolri tidak tegas di dalam menindak hoax, di dalam menindak kelompok-kelompok yang sering sekali melakukan ujaran kebencian maupun dakwah-dakwah yang menghasut, baik dari agama apapun, ya, ini harus segera ditindak. Ingat, Suriah, Libya, ya, dan daerah-daerah Timur Tengah itu sebelumnya adalah daerah yang cukup makmur, cukup sentosa, cukup damai. Karena hebatnya hoax, ya, dan kepolisian atau keamanan setempat kurang begitu ketat, sehingga hancurlah bangsa tersebut karena hebatnya ujaran kebencian, hebatnya dari pasial. Kepada Kapolri yang baru, ini tetap harus terus digencarkan, ya. Apalagi akhir-akhir ini marak sekali, begitu ditangkap, ya, Bang Jago ini, ya, menjadi orang gila, menjadi orang stres, ya. Tapi sebelumnya di media sosial menginjak-injak Pancasila kita, mencaci maki daripada bendera kita, mencaci maki daripada lagu kebangsaan kita. Nah, ini gejala apa yang ada? Kuncinya satu, Kapolri harus tegas. Ditindak orang-orang yang semacam ini yang hendak merusak bangsa dan negara kita. Jangan hanya dengan materi 6.000, alasan sakit, alasan stres, habis itu tidak ditahan. Berikan hukuman dan tindakan yang tegas dan terukur kepada pengacau-pengacau bangsa ini, ya. Karena Indonesia ini rumah besar kita bersama. Kalau rumah besar ini hancur berantakan, mau kemana kita? Tidak ada yang nikmat bagi orang yang bertikai. Tidak ada yang diuntungkan bagi orang yang bertikai. Dan tidak ada yang dirugikan bagi orang yang berdamai. Kedamaian Indonesia di era reformasi sampai detik ini, kuncinya ada pada kepolisian. Dan kepolisian itu sistemnya komando. Maka komando Kapolri di dalam menjaga keamanan bangsa dan negara kita agar tetap aman, damai, dan kondusif, itu tergantung Bapak Presiden kita nanti memilih siapa. Semoga pilihan Presiden Jokowi sesuai dengan harapan kita, para relawan, sesuai dengan harapan kita, rakyat Indonesia. Demikian pengantar webinar dari kami. Mari kita ikuti para narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan kita semuanya dan juga memberikan masukan yang positif kepada lingkaran istana, khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi, siapa yang paling patut untuk menjadi Kapolri yang baru. Demikian dari kami, salam juang relawan Jokowi, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.